Shalom saudara-saudara, salam damai, salam kasih Tuhan. Kita bertemu di dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang penuh kasih, memberkati dan melindungi kami. Dan kami dapat bersama-sama dalam mendengar firman-Mu ini. Kami serahkan hidup kami, pikiran kami kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah terperangkap dalam perangkap. Ayat renungan pula di dalam Keluaran 14 ayat 10 berkata seperti ini. Saudara-saudara, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Firaun pasti tertawa dengan kuat ketika askar-askarnya menghampiri berjuta-juta hamba yang telah melarikan diri dari negaranya hanya beberapa hari sebelumnya. Setelah kejutan daripada tulah terakhir di mana semua anak sulung diambil nyawa mereka, dia mengumpulkan pasukan askar, pasukan tentara yang ramai dan dengan tergesa-gesa datang menyeberangi padang gurun untuk menimbulkan kemurtadan besar terhadap hamba-hamba yang melarikan diri. Seperti yang kita ketahui tentang kisah cerita daripada bangsa Israel yang telah pergi daripada Mesir, mereka mendapatkan kelepasan, tetapi mereka bukan senang mendapat kelepasan. Apa yang terjadi adalah mereka dikejar sehingga di padang gurun pada waktu itu. Karena apa yang terjadi adalah saat mereka mahu melintasi lautan yang besar dan mereka tidak ketahui mana tempat tujuannya, mereka menoleh ke belakang melihat, oh rupanya askar tentara Mesir pada waktu itu berada mengejar mereka di belakang. Firaun tahu orang-orang Israel tidak mempunyai senjata dan tidak setanding dengan pasukan askar-askar dia yang bersenjata lengkap. Bukan itu saja, rombongan orang ramai itu telah masuk ke jalan mati dan sekarang sedang terperangkap seperti tikus. Di sisi lain, bangsa Israel ialah gunung ganang. Di sisi, maksudnya di sini adalah di tepi kiri kanan adalah gunung-gunung besar yang tinggi, dan di sisi satu lagi ialah air besar, laut merah. Mereka tidak dapat pergi kemana-mana. Saudara-saudara, bayangkan situasi terperangkap dalam perangkap. Mereka menjadi takut dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terkadang kita berada dalam situasi seperti ini. Kita lihat kiri kita lihat kanan kita lihat belakang depan kita, semua masalah. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang perlu kita nyatakan. Tetapi kita hanya perlu lakukan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita teruskan. Di penglihatan semua manusia nampaknya seluruh harapan telah hilang dan tidak ada jalan keluar. Iya, mata manusia melihat, oh tidak ada jalan keluarnya lagi. Bagaimana kita mau menyelamatkan diri? Jadi, halangan-halangan yang ada di hadapan bangsa Israel tidak boleh dilalui, dan sekarang mereka semua menjadi amat terdesak dan sangat takut. Akan tetapi, saudara-saudara yang terkasih, lihat ini, Tuhan tidak pernah takut. Tuhan tidak pernah takut. Nah, Tuhan selalu mempunyai jalan keluar. Musa paham akan perkara ini dan berkata kepada bangsa-bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13. Musa memberikan satu keyakinan kepada bangsa Israel yang dia bawa keluar, agar jangan takut karena Tuhan ada bersama. Tuhan memperlihatkan apa yang dia berikan kepada bangsa pada waktu itu. Jangan takut, kata Musa.
karena Musa tahu bahwa ada Tuhan pada menyertai mereka. Penyelamatan Tuhan yang amat berkuasa di Laut Merah merupakan cerita yang harus mendorong hati kita bahwa walaupun keadaan luaran di mana sering kelihatan seperti menghalang jalan kita untuk maju ke hadapan, kita harus mendengar perkataan daripada Tuhan. Saudara-saudara, setiap waktu pastinya ada saja halangan-halangan yang membuatkan pikiran kita buntu, pikiran kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi pelajaran kita, firman Tuhan pada saat ini, apapun yang terjadi, jangan pernah engkau takut, karena Tuhan beserta denganmu. Kita harus mendengar perkataan daripada Tuhan, janganlah takut dan berdirilah tetap. Kita melayani Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada apapun masalah kita. Bapa kita yang di surga mempunyai beribu-ribu jalan yang disediakan untuk kita. Yang kita tidak tahu, mereka yang menerima prinsip pelayanan dan menghormati Allah akan mendapati kesukaran itu lenyap. Dan jalan yang terang terbentang di hadapan kakinya. Kerinduan segala zaman, muka surat 210. Inilah nasihat bagi kita pada saat ini. Kalau kita merasa bahwa terperangkap dalam perangkap, tenangkan pikiranmu, tenangkan dirimu, jangan takut. Tetapi berserulah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, berdirilah teguh kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Kiranya kita diberkati, jangan takut berhadapan dengan masalah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang begitu memberi nasihat. Terima kasih kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Inilah doa kami berserah dalam nama Yesus. Amin.